فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita mengulang bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali meneruskan pengajian akhlak-akhlak mulia. Akhlak-akhlak mulia yang telah kita susun sedemikian rupa, yaitu sejumlah 120 akhlak mulia. Dan pada kesempatan ini kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-58. Akhlak yang ke-58 yaitu tentang, masih lagi tentang masjid, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan pemersatu umat. Masjid sebagai pusat kegiatan dan pemersatu umat. Akhlak mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah senantiasa memperhatikan masjid dan menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan. Apapun kegiatan yang berada di luar masjid, awalnya asalnya adalah datang dari masjid. Kemudian umat hendaklah tetap terus dalam keadaan bersatu, dan penyatuan umat itu adalah dari masjid. Pembahasan ini adalah lanjutan dari beberapa pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan masjid. Berarti ini adalah pembahasan yang ke-8 tentang masjid. Pertama dahulu yang berkaitan dengan masjid, kita ambil terlebih dahulu imam dan makmum. Yaitu imam hendaklah diikuti, jadi makmum mengikuti imam. Akhlak mulia makmum mengikuti imam. Kemudian makmum pula, yaitu imam hendaklah memperhatikan makmum. Jadi makmum mengikuti imam, kemudian imam pula memperhatikan makmum. Ini akhlak mulia dalam salat berjamaah di masjid. Kemudian berikutnya lagi adalah kita pindah dari salat jemaah, masih tetap di masjid, yaitu majelis ilmu. Dalam majelis ilmu pula akhlak mulia yang dimiliki oleh orang yang menghadiri majelis ilmu adalah melapangkan majelis ilmu. Kalau ditakdirkan majelis ilmu itu diadakan di tempat yang sempit atau orang yang datang ramai, maka hendaklah yang datang lebih awal melapangkan untuk saudaranya yang datang kemudian. Itu adalah akhlak mulia. Dan untuk orang yang menjadi panitia atau yang menyelenggarakan majelis ilmu tersebut, hendaklah berakhlak mulia, yaitu menyenangkan hadirin yang datang. Bagaimana hadirin itu datang, mulai dari ia sampai ke pekarangan masjid sampai pulang kembali ke rumah meninggalkan masjid, itu dalam keadaan senang, tetap terus dalam keadaan senang, termasuk ketika di majelis ilmu. Ini sudah kita terangkan dalam pengajian yang lalu. Kemudian kita pindah pula setelah berjamaah, kemudian majelis ilmu, kita pindah pula kepada penyelenggaraan masjid. Adalah akhlak mulia apabila kita senantiasa berusaha
memberikan kelebihan harta kita untuk diinfakkan ke masjid. Jadi menginfakkan harta ke masjid. Kemudian orang yang diberi amanah pula menerima harta tersebut hendaklah menyelenggarakan harta itu sebaik mungkin untuk kepentingan masjid. Masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang ke-57 yaitu kita buat akhlak secara umum terhadap masjid, yaitu menghormati masjid. Menghormati masjid karena masjid adalah rumah Allah yang dikhususkan untuk beribadah. Dan masjid ini adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia-Nya. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan ketika kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta karunia dari sisi-Mu. Nah, sekarang kita tambahkan lagi masih tentang masjid, yaitu menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan. Bukan hanya kegiatan salat berjamaah, majlis ilmu saja, tetapi lebih lagi dari itu, yaitu pusat aktivitas kita. Di sini juga ada jual beli, tetapi bukan di dalam masjid. Kemudian di sini juga ada pelayanan masyarakat seperti ekonomi syariah, umpamanya pinjam simpan pinjam, baitul mal wa tamwil. Kemudian juga di sini juga ada pengelolaan zakat, infak, hibah, wakaf. Di masjid ini juga ada pelayanan masyarakat, umpamanya pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bahkan apa saja yang layak, yang tidak mencemari nilai dan kemuliaan masjid, boleh kita adakan di masjid, sehingga masjid betul-betul menjadi Islamic Center. Islamic Center itu maknanya pusat dari kegiatan yang Islamik, yang bernilai keislaman. Yang mana nilai-nilai keislaman tidak hanya berkaitan dengan ibadah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga ibadah yang berkaitan berhubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, sekarang ini lebih khusus kita membahaskan tentang masjid sebagai pusat kegiatan dan juga masjid sebagai pemersatu umat. Di dalam bahasa Arab, masjid selalu juga disebut dengan al-jami'. Al-jami' dari kata jamaah. Jamak maknanya menghimpunkan, mengumpulkan. Maka masjid disebut jami' masjid di samping tempat beribadah, tempat kita bersujud, merendahkan diri di hadapan Allah. Masjid ini juga menghimpunkan umat ini, menyatukan umat ini. Seorang sahabat Nabi yang membuka negeri Mesir, namanya Amr bin al-As. Yang pertama kali beliau lakukan seperti yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah, yaitu membangun masjid untuk menyatukan umat. Karena Mesir baru dibuka, maka qaribul ahdi bil Islam, sangat dekat dari Islam ini karena baru masuk Islam, maka peluang untuk berpecah belah itu terbuka lebar. Maka mesti ada usaha untuk mengumpulkan. Maka yang akan mengumpulkanlah masjid. Maka dibangunlah satu masjid oleh sahabat Nabi Amr bin As dengan nama Al-Jami'. Amr bin As, masjid yang mengumpulkan umat. Nama masjid itu masjid sahabat Nabi Amr bin As. Dan masjid itu masih tetap berdiri kokoh. Kalau bulan Ramadan, masjid ini penuh. Bukan hanya sampai ke halamannya, sampai ke jalan-jalan masjid. Kalau kita di sini ada jalan Hang Tuah, di sebelah kanan, di sebelah kiri di jalan Sisingamangaraja. Jalan Hang Tuah, jalan Sisingamangaraja ini sudah tidak lagi dijalani oleh kendaraan. Ini semua tempat sholat. Tempat sholat bukan lagi di
di masjid atau di halaman sampai melimpah ke jalan raya. Kalau mau sholat tarawih di sini atau sholat qiyamul lail, satu malam satu juz. Yang memimpinnya adalah Syekh Muhammad Jibril, terkenal sekali. Dan beliau selalu diundang ke Malaysia. 10 hari Ramadan itu diundang ke Malaysia. Satu ketika kita undang ke Masjid Raya An-Nur ini. Amin. Insyaallah. Dan mengumpulkan dari mana-mana datang. Kalau mau sampai dapat ke masjidnya itu betul untuk sholat di tengah-tengah, maka datang pukul 2 siang. Jangan datang dekat-dekat maghrib, tak dapat tempat. Pukul 2 siang. Maka kami dari Abbasiyah, tinggal di Abbasiyah, pergi ke sana naik bus, lamanya 2,5 jam sampai 3 jam baru sampai. Karena di tepi kota Kairo. Dari mana-mana datang ke sana. Dan jadilah masjid itu sebagai pemersatu umat. Al-Jami' Amr bin al-As, itu masjid yang didirikan oleh sahabat Nabi. Masjid sebagai pemersatu umat adalah dapat kita lihat dari ayat Al-Quran yang menerangkan tentang masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang didirikan di atas dasar takwa. Karena masjid yang akan menjadi penyatu umat itu adalah masjid yang didirikan atas dasar takwa. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Taubah ayat yang ke-108. Tetapi ingat ayat ini, ketika kita tadi menyebut la masjidun ussisa ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Takwa ini kan kaitannya dengan akhlak mulia. Maka orang yang berakhlak mulia membangun masjid di atas dasar takwa. Tetapi rupanya pangkal ayat itu la takum fihi abada, jangan kamu mendirikan sholat di dalamnya selama-lamanya. Ini kaitannya dengan masjid apa ini? Ini kaitannya dengan masjid yang didirikan oleh orang munafik. Masjid itu didirikan tidak di atas dasar takwa, tidak untuk menyatukan umat, tapi masjid itu didirikan untuk memecah belah umat. Maka masjid itu disebut sebagai masjid dirar, masjid yang mendatangkan kemudaratan ke atas umat. Rupanya masjid seperti itu sudah ada pada masa Rasulullah dahulu. Ada pada masa sekarang? Ada masjid didirikan untuk menjadi tandingan bagi masjid yang lain sehingga memecah belah umat. Ini orang yang mendirikannya memiliki akhlak tercela, sangat-sangat tercela. Kita baca ayat sebelumnya. Tadi ayat 108. Ayat 107. Walladzina ittakhadhu masjidan, dan orang-orang yang mengambil masjid, masjid juga yang diambilnya. Tetapi masjid itu dirawan untuk mendatangkan kemudaratan, wa kufran, dan untuk memunculkan kekufuran, wa tafriqan, dan untuk memecah belah bainan nas, bainal mu'minin, di antara orang-orang beriman. Disebut dengan jelas, masjid itu masjid yang mendatangkan kemudaratan, masjid yang mendatangkan kekufuran, masjid yang mendatangkan pecah belah, memecah belah di antara orang-orang beriman. Wa irsadan liman haramallaha wa
dan membantu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bukannya mereka yang bangun masjid ini bersama orang-orang beriman, tapi bersama musuh orang-orang beriman. Rupanya musuh Islam itu juga masuk melalui pintu masjid untuk memecah belah umat. Dan musuh Islam itu menggelontorkan dana banyak untuk diberikan kepada orang-orang yang mengelola masjid dirar. Walayahlifunna, dan orang yang mendirikan masjid pemecah belah ini sampai-sampai orang itu bersumpah. Jadi mereka ini untuk meyakinkan umat Islam sampai bersumpah. Apa sumpah mereka? In aradna illal husna, tidaklah kami kehendaki kecuali kebaikan. Subhanallah, mereka bersumpah juga untuk meyakinkan supaya manusia percaya kepada mereka. Tapi siapa yang akan bisa terpengaruh? Hanya orang-orang awam, orang yang berilmu, orang yang memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang teguh, tidak akan terpengaruh kepada mereka yang berniat jahat ini, memecah belah umat melalui masjid. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan mereka ini adalah orang-orang pendusta. Mereka ini tidak menginginkan kebaikan bagi umat. Mereka ini adalah pemecah belah umat. Tetapi melalui mimbar masjid yang mulia ini. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran dan pada masa Rasulullah sudah ada kejadian ini, berarti kejadian ini akan mungkin ada sampai ke akhir masa. Tinggal lagi mesti bersikap tegas terhadap pemecah belah umat di masjid ini. Akhlak mulia, jadikan masjid sebagai pemersatu umat. Akhlak tercela, mereka yang menjadikan masjid untuk memecah belah umat. Apabila ada yang membangun masjid tujuannya untuk memecah belah umat, maka masjid yang dibangun itu mesti dirobohkan. Masjid itu mesti dibakar. Tidak boleh salat di situ. Siapa yang menyampaikan ini? Bukan saya. Pakal ayat tadi, la takum fihi abada. Jangan kamu salat di situ selama-lamanya. Maka masjid dirar pada masa Rasulullah dahulu dirobohkan dan dibakar. Ada masjid yang akan kita robohkan sekarang yang memecah belah umat. Di Jawa Barat itu ada 140 ajaran sesat, dan mereka juga membakar masjid dan memecah belah umat. Karena negara ini absen menjaga umat ini. Umat ini disuruh mengurus dirinya masing-masing. Padahal beragama ini hendaklah diurus oleh negara. Negara pula mengamanahkan kepada MUI sebagai lembaga resmi untuk menjaga umat ini. MUI tak dipedulikan. Diabaikan. Seperti kita minta supaya seperti ini, tak peduli, buat pula sesuka hati. Ini keadaan pada hari itu. Ini adalah yang diinginkan oleh musuh. Tujuannya adalah untuk memecah belah umat. Dan yang tersisa dari umat ini sekarang untuk menghadapi musuh, yang tersisa itu hanyalah persatuan ini saja.
kekuatan militer. Mana ada umat ini kekuatan militer lagi, dah habis dah. Kekuatan ekonomi, mana ada lagi di umat ini kekuatan ekonomi. Negara-negara Islam masuk negara-negara ketiga, negara-negara miskin. Budaya umat ini sudah dikikis, sudah dihakis oleh propaganda barat melalui media massa mereka. Mana lagi kekuatan yang tersisa? Tinggal satu lagi, yaitu persatuan. Maka Allah memerintahkan kita untuk bersatu, dan itu adalah akhlak mulia dan mesti dimulai dari masjid. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yaitu menjalankan agama Allah dengan murni di atas dasar takwa. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Ada perintah berpegang teguh dengan agama Allah, ada larangan jangan berpecah belah. Larangan jangan berpecah belah. Kalau dibuat juga larangan tersebut, itu adalah akhlak tercela. Dibuat pula di masjid, wah itu lebih tercela. Kalau sebelum ini judul kita adalah menghormati masjid dengan beribadah dan melakukan ketaatan di masjid, maka sekarang pula apabila melakukan pemecah belahan umat ini perbuatan yang sangat terkutuk dan tercela sekali. Tapi bisa berlaku? Ya bisa, mengapa tidak? Pada masa Rasulullah SAW belum berlaku, apalagi pada masa sekarang. Dan pada bila berlaku pada masa dahulu, sebagai pelajaran untuk masa sekarang. Jangan sampai Masjid Jami kita ini, kita sebut di sini Masjid Raya. Kalau untuk provinsi Masjid Raya, sebenarnya inilah yang Masjid Jami dalam makna bahasa Arab. Jami maknanya yang mengumpulkan semua masjid yang ada di provinsi Riau itu. Berapa banyak masjid di provinsi Riau? Maka Masjid An-Nur ini adalah sebagai pemersatu. Maka mesti dijaga dan dipelihara. Andai kan kita betul-betul menjaga dan memeliharanya sebagai pemersatu umat, maka kita betullah berakhlak mulia. Karena Allah sendiri memerintahkan wa'tasimu. Allah menggunakan kata wa'tasimu. Allah tidak menggunakan kata wattahidu. Kalau wattahidu menyatukan juga, tapi wa'tasimu ini dari kata ismah. Ismah itu maknanya apabila kita bersatu padu, musuh tidak akan bisa mengalahkan kita, karena telah diberi ismah. Ismah hanya pemeliharaan. Sudah diberi pemeliharaan oleh Allah Ta'ala. Sama dengan Nabi itu maksum. Kata ismah juga maksum, dipelihara sehingga tidak melakukan kemaksiatan. Nah, persatuan umat ini dalam ayat ini digunakan kata ismah, karena persatuan itulah yang akan memelihara kita dari serangan musuh yang bekerja siang malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, dengan mukanya yang bermacam-macam. Ada dengan mukanya yang asli dan ada dengan mukanya yang palsu. Kata orang Melayu, bermuka-muka. Bukan satu mukanya, banyak mukanya. Ke masjid mukanya lain, ketika kembali ke kelompoknya mukanya pun lain. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan beriman. Tetapi ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan kami juga syaitan seperti kamu. Ini ayat Al-Quran. Tujuannya sebagai pelajaran.
kami adalah orang yang olok-olok. Allah akan membalas olok-olok mereka itu dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, hanyut dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang telah menjual petunjuk dengan kesesatan. Maka tidaklah beruntung perdagangan mereka itu, dan tidaklah mereka orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi kita melihat kehidupan yang sedang berjalan, khususnya berkaitan dengan masjid, melihatnya bukan dengan hawa nafsu, tapi kita melihatnya dengan petunjuk yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Dan banyak orang pada hari ini musta'mal ini maknanya dipakai oleh musuh. Karena lugunya dia tak tahu bagaimana niat jahat musuh itu, tak tahu. Karena kebodohannya, karena kelumpuannya dipakai oleh musuh, dia tak sadar. Ini namanya ustaz lugu namanya. Karena kelumpuannya. Sama dulu seperti Nabi Adam alaihi salam, tak tahu yang di depannya itu musuh yang sudah bersumpah untuk mencelakakannya. Tapi terpedaya juga oleh bujuk rayu iblis. Mau tidak kutunjukkan kepadamu satu perkara, kalau kamu mau, kamu akan berada dalam surga ini selama-lamanya, dan kedudukanmu seperti malaikat, wahai Adam. Goyang Nabi Adam. Bersumpah pula Nabi Iblis di hadapan Nabi Adam. Wa qasamahuma, dan juga di hadapan Hawa. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguh aku ini, wahai Adam dan Hawa, demi Allah, sungguh aku ini memberi nasihat kepadamu, ini untuk kebaikan kita ini. Goncang Nabi Adam. Oh iya, apa dia? Apa yang mau sampaikan? Untuk mendapatkan keistimewaan itu, dekati pohon ini. Pohon yang mendekati pohon yang dilarang. Akhirnya mendekati pohon dan memakan buahnya. Sudah tertipu, terpedaya. Begitu juga keadaan kita pada hari ini. Pelajaran yang berlaku pada masa dahulu untuk kita petik pengajarannya pada masa sekarang ini. Maka dinasihatilah kita ini dalam ayat berikutnya, yaitu senantiasa ada dari umat ini untuk menjaga persatuan ini, mulai dari masjid. Maka akhlak mulia adalah tetap menjaga persatuan mulai dari masjid. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu ummah, satu umat yang yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh untuk melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang untuk melakukan kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ayat berikutnya, wala takunu, jangan kamu seperti, wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kamu seperti orang-orang yang berpecah belah itu. Siapa mereka yang berpecah belah? Karena hawa nafsu, karena mengikuti kepentingan duniawi yang sementara, ingin mendapatkan yang tak seberapa, sehingga berpecah belah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kamu seperti mereka. Waqtalafu, mereka itu berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan yang sudah terang. Wa ulaika lahum, mereka itu adalah bagi mereka adzabun azim, azab yang besar. Jangan seperti mereka. Jadi apabila kita sekarang ini, khususnya siapa-siapa yang diamanahkan untuk menjaga dan memelihara rumah Allah ini, berhati-hati, berjaga-jaga dari orang-orang yang berkepentingan untuk memecah belah umat dari rumah Allah ini.
Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32 sebagai penutup pengajian, bahwasanya apabila kita menjaga masjid sehingga tetap masjid itu sebagai fungsinya pemersatu umat, al-jami', dan menjadi pusat kegiatan apapun kegiatan yang kita lakukan, karena masjid ini adalah seperti institusi sebenarnya. Ada imam, pemimpin negara, ada makmum, rakyat, ada sistem, semua mesti ikut kepada sistem, aturan. Tak boleh ada yang keluar dari sistem. Pemimpin ikut aturan, imam, makmum pun juga ikut aturan. Bersaf-saf dengan lurus. Kalau yang terlambat seperti ini, semuanya menghadap kiblat, ada aturan. Begitu juga di dalam kepemimpinan di tengah masyarakat. Dimulai dari masjid. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah yang pertama kali dibangun ketika sampai di kota Madinah untuk membangun masyarakat adalah terlebih dahulu membangun masjid. Ketika masjid dibangun, maka mulailah pembangunan masyarakat dengan kepemimpinan yang memiliki sistem yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai perubahan yang sebenarnya. Jadi perubahan di luar sana tidak akan mungkin tercapai apabila tidak dimulai dari masjid. Masjid inilah kita selesaikan lebih dahulu, nanti sejengkal demi sejengkal keluar sana akan dapat diselesaikan permasalahan. Permasalahan di luar sana sangat hebat sekali, sangat dahsyat sekali, susah dan berat untuk diselesaikan. Macam mana mau menyelesaikan narkoba sekarang? Ada penyelesaian? Penyelesaian yang mengebut-ngebut di jalan raya, remaja gitu. Ada lihat jalan di antara kantor gubernur dengan perpustakaan Cimanggis, itu jalan digunakan sebagai tempat mengebut di situ. Dari dahulu sampai sekarang terselesaikan remaja yang mengebut di situ? Tidak. Saya lihat penyelesaiannya dengan diparkirkan mobil patroli polisi di situ. Itu penyelesaian? Itu bukan penyelesaian. Ada mobil patroli, anak-anak itu tak ada. Ketika mobil patroli pergi, anak itu buat kerja. Berarti tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Bawa anak itu ke masjid. Salah satu yang akan mendapat naungan di hari akhirat nanti adalah remaja yang hidupnya, tumbuhnya, besarnya itu adalah dalam beribadah di masjid. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan pada hari akhir kelak yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah. Nah, di antara yang 7 itu adalah syabun nasha'a fi ibadati rabbih, yaitu pemuda yang tumbuhnya itu dalam beribadah kepada Allah. Beribadah di mana? Di jalan raya, di tepi-tepi jalan, di mall, di masjid. Kemudian sampailah nanti hatinya itu terpaut ke masjid. Nah, kalau hati sudah terpaut, tergantung di masjid, dimanapun dia berada, jiwanya itu jiwa masjid, semangatnya semangat masjid, gerakannya gerakan seperti yang sudah didapatkan di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Itu golongan kedua yang mendapat naungan di hari akhirat, yaitu orang yang hatinya itu tergantung di masjid. Badannya di lapangan futsal, tetapi hatinya sebenarnya bergantung di masjid. Akan berkelahi dia di lapangan futsal? Tidak. Sekarang kena masuk dunia politik,
Dunia politik amat dahsyat sekali ini. Adu kepentingan. Ormas itu, ormas ini. Ketika kami di Medan kemarin, 2 ormas beradu dan terbunuh ketika mereka itu bentrok. Macam mana bisa terjadi? Karena masjid tidak menjalankan fungsi untuk menyelesaikan yang di luar sana dari masjid. Kalau di masjid sudah disejukkan hatinya, sudah didinginkan jiwanya, sudah tenang kepribadiannya, maka dimanapun dia berada akan menyejukkan, akan mendinginkan suasana. Di sini masalahnya terselesaikan, maka jadilah dia pribadi yang telah selesai masalahnya, tak punya masalah, maka di luar sana dia akan dapat menyelesaikan masalah. Dari masjid, perubahan itu datangnya dari masjid. Maka berakhlak mulia apabila kita jadikan masjid ini sebagai pusat aktivitas. Dan satu lagi, jadikan masjid ini sebagai pemersatu umat ini. Karena peluang berpecah belah itu ada. Kemudian musuh pula berkeinginan umat ini terpecah belah, karena inilah kekuatan yang sebenarnya yang ada pada umat. Tetapi kita memahami bahwasanya petunjuk yang datang dari sisi Allah ini akan kita jadikan sebagai bekal, dan kita akan berakhlak mulia dengan bekal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang terbaik dari hidup kita, yaitu yang terbaik dari diri seseorang adalah husnul khuluq, akhlak mulia. Maka orang-orang ke masjid itu akhlaknya mulia, mukanya ceria. Kalau ada orang selalu ke masjid mukanya masam, nah itu bermasalah ya. Masjid belum lagi mendidik jiwa ya. Orang kalau ke masjid hatinya itu lapang, tidak sempit dan suka mendengki. Kalau ada yang sempit dan suka mendengki ke masjid juga, itu bermasalah. Itu pengintip di masjid ya. Itu bukan jemaah yang mendekatkan diri kepada Allah dan membangun akhlak mulia, tidak. Maka kita berharap mudah-mudahan insyaallah dengan terus menambah ilmu dan menambah ilmu yang berkaitan dengan akhlak-akhlak mulia, mudah-mudahan kita akan dapat mengamalkan akhlak mulia ini. Karena kita tidak ingin sekedar ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita saja, tapi kita menjadikannya sebagai kepribadian melalui akhlak mulia. Karena tidaklah Rasulullah itu diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kekurangan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Muharam Ustaz Dr. Haji Mustafa Maulana SMA yang telah memberikan kita tausiah ataupun ilmu tentang dunia masjid, dan semoga kita bisa mengaplikasikan atau mengamalkan apa yang disampaikan beliau. Dan kami informasikan besok di hari